Di tahun 2022 lalu, gue membuat komitmen untuk menginvest dan membaca buku setiap kuartalnya. Dimana akhirnya gue berhasil menyelesaikan komitmen itu dan membaca 4 buku in total di tahun 2022. Meskipun satu buku per kuartal terkesan sedikit, tapi untuk gue pribadi ini merupakan sebuah achievement karena gue slow reader banget. Anyway, gue bisa bilang 4 buku tersebut membawa dampak yang sangat positif untuk hidup gue. So, di video ini gue akan share 4 buku tersebut yang gue rekomendasikan kalian harus baca di tahun 2023. Book number 1, Atomic Habits by James Clear. Gue yakin banyak dari kalian udah pernah baca buku ini, atau mungkin paling sedikit kalian tahu tentang buku ini. Tapi buat kalian yang belum tahu, here's why. Buku ini pada dasarnya membahas semua tips dan trik dalam membahas sebuah habit, serta beberapa filosofi dan mindset dalam proses memulai, melaksanakan, dan mempertahankan habit tersebut. Key message-nya itu ada beberapa, jadi ada 1% better each day. Jadi ini mengajarkan bahwa hal kecil itu dapat memberikan hasil yang signifikan jika kita melakukannya secara konsisten. Jadi dalam konteks membangun habit itu tuh ada compound impact yang bisa membantu kita. Key message yang kedua, ada identity-based change. Jadi mengajarkan bahwa kita itu harus fokus kepada perubahan identitas dibandingkan dengan goal yang ingin kita capai. Karena sometimes kalau kita membangun habit itu tuh kita terlalu fokus ke dalam goalnya. Jadi misalnya kayak kita pengen turun berat badan 5 kg. Padahal seharusnya kita itu harusnya punya goals adalah menjadi orang yang lebih sehat di tahun 2023. Key message yang ketiga, system is better than motivation. Jadi basically mengajarkan bahwa kita lebih baik menggunakan sistem dibandingkan kita menggunakan motivasi diri sendiri. Karena sometimes motivasi itu kan come and go ya. Jadi memang lebih baik kita membangun sistem gitu dalam proses menjalankan sebuah habit. Contohnya seperti misalnya kalian sedang membangun habit berolahraga gitu. Jadi kalian bisa mempersiapkan tas olahraga dan sepatunya di hari sebelumnya, dibandingkan kalian bangun pagi dan mengharapkan kalian ada motivasi untuk olahraga atau enggak hari ini. Who is it for? Sebenarnya gue bisa bilang buku ini sangat cocok untuk semua orang karena insightful banget. Tapi mungkin cocok banget karena ini juga Happy New Year. Jadi buat kalian yang sedang membuat resolusi 2023 dan pengen berhasil, atau juga mungkin orang-orang yang sudah pernah membuat resolusi di tahun-tahun sebelumnya tapi selalu merasa kok gagal ya, kok susah ya membangun habit. Jadi buku ini cocok sekali buat kalian. Book number 2, The Psychology of Money by Morgan Housel. Secara subjektif ini buku yang favorit sih dari 4 buku yang gue share. And here's why. In a nutshell, buku Psychology of Money membahas soal cara mengatur keuangan yang tidak hanya membicarakan soal pengetahuan kalian soal investment, produk keuangan, ataupun hal lainnya. Tetapi lebih fokus kepada perilaku manusia yang mempengaruhi bagaimana mereka membuat keputusan soal keuangan mereka. Beberapa key message-nya ada no one's crazy. Basically membahas bahwa setiap orang memiliki hidup dan perspektif yang berbeda-beda. Jadi mereka itu pasti memiliki strategi keuangan yang berbeda-beda. Jadi memang ngajarin kita untuk nggak FOMO, untuk nggak kita menjudge orang lain kalau mereka dalam keuangan yang tidak baik. Jadi memang kayak no one is crazy dan everybody itu punya pace dalam keuangan mereka masing-masing. Key message yang kedua, confounding compounding. Basically membahas soal kekuatan konsistensi dalam investasi gitu. Si Morgan Housel juga membahas dalam bukunya contoh kalau si Warren Buffett itu ternyata sudah melakukan investment dari umur yang sangat muda. Meskipun dia memulai investment dalam umur yang sangat muda, tetapi dia juga mengumpulkan wealth-nya yang luar biasa menjadi orang yang sangat sukses dan investment itu pun di umur 60 ke atas. Jadi memang poinnya adalah kadang-kadang investment itu kita membutuhkan waktu dan membutuhkan efek compounding dalam investment. Key message yang ketiga, wealth is what you don't see. Merasa kaya dan tetap kaya merupakan hal yang berbeda. Ini berbicara soal gaya hidup gitu. Karena sometimes orang yang merasa dia punya uang, merasa dia kaya, itu tuh kadang-kadang tend to spend their money on things yang sometimes gak priority, gak important gitu. Jadi memang ada advice di bukunya yang menurut gue sangat menarik. The only way to be wealthy is not to spend the money you have. Ini ngena banget sih pas gue baca. Who is it for? Buat semua orang yang pengen melakukan investment, buat semua orang yang pengen mencoba memanage uangnya dengan baik. Tapi basically juga sangat cocok buat kalian yang suka merasa FOMO dalam keuangan. Temen gue sukses banget, jago dalam investment dan lain-lain seperti itu.
cocok buat kalian yang suka merasa FOMO soal keuangan. Book number 3, Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less by Greg McKeown. Buku Essentialism membahas soal doing more with less dengan fokus kepada hal yang paling penting dalam hidupmu. Gunakan energimu untuk hal yang esensial dan belajar untuk menolak sebuah hal yang tidak penting dalam hidupmu. Key message-nya ada beberapa. The first one is the power of choice. Sebuah reminder kalau kita itu memiliki kekuatan untuk memilih hal yang prioritas dalam hidup kita atau hal yang bukan prioritas dalam hidup kita. The second message is trade-off. Jadi mengajarkan bahwa kita itu memang nggak bisa say yes to everything. Kita itu nggak bisa commit to everything. Jadi memang kita mesti say yes to a few things yang benar-benar important first. Dan setiap hal yang kita decide itu tuh akan punya trade-off untuk let go things yang memang nggak important. Dan kita tuh benar-benar mesti identify hal apa yang kita let go, hal apa yang menjadi trade-off yang tidak kita prioritaskan. The third message is buffer. Jadi dalam segala aktivitas yang kita lakukan itu tuh kita harus memasukkan unsur buffer ke dalam konsiderasinya. Jadi saat kita memanage deadline kepada klien, saat kita manage ekspektasi kepada bos kita, manage ekspektasi siapapun, itu tuh kita mesti memasukkan unsur buffer gitu. Misalnya contoh kalian punya project estimasinya 2 minggu gitu. Why not make the estimation itu jadi 4 minggu, karena kita mempertimbangkan mungkin hal-hal yang unexpected gitu dalam hidup kita. Jadi always put buffer into consideration. Who is it for? Buat orang-orang yang merasa overwhelmed terhadap hidupnya, terhadap pekerjaannya, yang kayak punya top 20 priorities, yang seharusnya kalian cuma punya top 3 priorities, kalian overwhelmed dengan bisnis kalian yang mungkin ya kalian punya multiple bisnis yang mungkin seharusnya kalian mesti fokus ke beberapa hal dulu gitu. Jadi buku ini sangat cocok untuk kalian. Book number 4, The War of Art by Steven Pressfield. Buku The War of Art membahas soal mindset bagaimana orang bisa lebih percaya diri dengan pekerjaannya atau karyanya dengan mengidentifikasi musuh yang bernama The Resistance dan cara mengatasinya. The Resistance ini bisa diartikan menjadi semua hal yang membuat kalian tidak bekerja dan tidak percaya diri terhadap hal yang kalian kerjakan. Key message-nya simple, ada 2 doang. The first one is resistance takes many forms. Jadi memang resistance itu tuh bisa berbentuk apa aja gitu. Meskipun kebanyakan orang mungkin identify-nya itu sebagai procrastination gitu, jadi kita mengundur atau nggak bekerja gitu. Padahal resistance itu juga bisa berbentuk dalam hal lain gitu, misalnya kayak self-doubt, kita nggak yakin, self-sabotage, dan yang menurut gue lumayan unik dan gue kaget ada rasionalisasi itu pun termasuk dalam resistance. Kayak misalnya kita pengen memulai bisnis baru itu tuh kita selalu merasionalisasikan kayaknya belum waktu yang cocok, belum timing yang tepat, jadi kayak malah kita nggak jadi memulai bisnis tersebut gitu karena kita berasionalisasi. Dan key message yang kedua, of course, rise above the resistance. Jadi di bukunya Steven Pressfield mengajarkan cara-cara untuk rise above the resistance itu kayak kita mesti konsisten, kita harus sabar akan peluang, kita harus selalu rendah hati untuk belajar lebih lagi, lebih improve. Dan poin yang sangat kena ke gue adalah jangan cepat tersinggung kalau misalnya kita dikritik sama bos, sama klien, karena mungkin hal-hal yang negatif itu tuh sometimes malah jadi hal yang positif untuk kita bisa improve lebih baik lagi. Who is it for? Cocok banget buat orang-orang yang kalian merasa ragu untuk memulai sesuatu, ragu untuk berkarya atau memulai bisnis, atau yang kayak udah memulai tapi kalian punya self-doubt untuk lanjut apa enggak. Jadi buku ini sangat cocok buat kalian. So, itulah 4 buku yang gue baca di tahun 2022 dan gue rekomendasikan untuk kalian baca di tahun 2023. Dan karena buku ini berdampak positif buat gue harap kalau kalian nanti end up baca, dapat berdampak positif buat hidup kalian juga. Jika kalian memang tertarik untuk beli dan baca bukunya, gue udah put beberapa link di deskripsi untuk kalian check it out. Gue put toko online buku favorit gue selalu beli buku di sana karena bukunya juga original dan selalu packagingnya super bagus gitu. So very trusted, very recommended. Anyway, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan gue harap di tahun 2023 semua hal yang ingin kalian lakukan dapat sukses, dapat tercapai. And thanks for watching this video. See you next time. Bye.